Ini laris ya pertanyaan ya. Oke. Ada dari Pak siapa Pak? Pak Budi. Ada pertanyaan dari Pak Budi. Kalau kepercayaan umumnya kalau salib ada korpusnya salib Katolik gitu ya. Kalau nggak ada korpusnya bukan salib Katolik. Nah sebenarnya nggak begitu. Salib ada korpusnya maupun nggak ada korpusnya semuanya salib Katolik. Karena sejak semula sebelum ada agama Kristen Protestan, Gereja Katolik sudah punya ada salib versi pakai korpus. Korpus itu seperti itu, mohon bisa diambilkan ya. Korpus itu adalah patung Tuhan Yesus. Ya, ini korpus namanya. Korpus bahasa Latin artinya tubuh. Jadi korpus maksudnya tubuh Tuhan Yesus. Tapi juga ada versi salib yang tanpa korpus. Contoh, salib Paus ketika misa itu nggak ada korpusnya. Salibnya Paus Fransiskus, salibnya Paus Yohanes Paulus itu nggak ada korpusnya. Dan kalau kita melacak sejarah dari zaman kuno, memang salib Katolik itu ada yang pakai korpus, ada yang enggak. Lalu kemudian dalam perkembangannya ketika abad 16 ada agama Protestan, yang ditolak oleh Protestan itu patung sebenarnya. Jadi bukan soal salib, tapi persoalannya itu patung. Agama Kristen Protestan yang belakangan loh ya. Kalau yang aslinya mereka nggak anti patung. Contoh, yang aliran Lutheran. Aliran Lutheran itu sampai hari ini mereka tetap memasang patung di dalam gereja. Tapi yang Lutheran murni. Nah, kemudian golongan-golongan yang lain anti patung. Kemudian sampai hari ini kebanyakan Protestan anti patung. Tapi sebenarnya nggak semua Protestan. Lutheran sampai hari ini memasang patung di gerejanya. Kalau kita pergi ke Jerman, gereja Protestan Lutheran ada patung. Oke, tapi simpelnya sebagian besar Protestan itu menolak patung. Maka ketika mereka menggunakan lambang salib, wajar kan bahwa yang dipilih kemudian salib yang nggak ada korpusnya. Karena korpus adalah patung. Jadi kemudian mereka memilih salib yang polos. Karena kalau ada patungnya mereka terganggu. Bagi mereka patung tidak bisa diterima. Karena bagi mereka patung itu berhala. Jadi mereka kemudian memilih patung, memilih salib yang nggak ada patungnya. Itulah yang membuat zaman sekarang muncul persepsi salibnya Katolik pakai korpus, salibnya Protestan nggak pakai korpus. Sebenarnya tidak begitu. Dua-duanya salib Katolik. Tapi ketika Protestan keluar dari gereja Katolik, mereka nggak mau yang pakai patung. Mereka mau yang tanpa patung karena persoalannya ada pada patung. Bagi kita patung nggak ada masalah. Bagi Protestan sebagian besar, patung dianggap berhala. Jadi begitu, maka kalau mengatakan, itu bedanya salib Katolik dan Protestan tuh, yang satu pakai korpus, yang lain enggak. Saya bilang enggak begitu mainnya gitu ya. Nah itu betul, kalau yang pernah menonton di YouTube saya itu sudah lengkap. Dari saya jelaskan di sejarah beserta bukti-bukti, ada dari zaman-zaman kuno, ada foto-foto dan dokumen-dokumennya semua. Begitu, terima kasih. Terima kasih Romo.